kasih lewat deh. Ya, kasih lewat. Kasih lewat dulu. Lewat dulu. Ayo mundur. Mundur. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Detik-detik Roy Suryo CS ditangkap kepolisian. Hal ini yang saat ini kita tunggu-tunggu dan bahkan teman-teman menjadi headline di berbagai media-media sosial ataupun mainstream di Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai tersangka di hari Jumat yang sangat agung, hari Jumat yang sangat luar biasa kemarin, Roy Suryo, Tifa, Rismon, dan juga teman-teman 5 tersangka lainnya yang inisial atau namanya yang pertama adalah Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadilah, dan juga teman-teman Rismon, Roy, dan juga Tifa kini sudah berstatus tersangka. Ini menarik teman-teman, beberapa hari yang lalu bahkan Roy Suryo itu menantang kepolisian, menyebut bahwa kepolisian gak berani menjadikan dirinya tersangka karena tidak yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Lah, cuman teman-teman 24 jam setelah kedatangannya dari Australia, Roy langsung ditetapkan menjadi tersangka. Nah, ini sesuai dengan podcast atau video kita sebelum-sebelumnya di mana saya teman-teman membocorkan sebuah informasi A1 bahwa Roy bakal segera ditetapkan menjadi tersangka. Nah, ini menariknya Roy Suryo malah teman-teman menyebut kita itu membuat hoax, menyebut kita para loyalis Pak Jokowi itu stres. Padahal dirinya lah yang paling stres dan sudah dibuktikan. Ini A1 informasinya Roy dan 7 orang lainnya sudah jadi tersangka. Dan ini informasi A1 lagi teman-teman ya. Ini informasi A1 lagi dan pasti informasi bakal disebut oleh para komplotan Panji, oleh komplotan-komplotan yang mungkin tidak suka dengan Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden Gibran Rakarta. Ini informasinya Roy Suryo dalam 24 jam ke depan akan segera ditangkap. Nah, ini luar biasa. Kita bakal update teman-teman. Kita bakal update detik-detik Roy Suryo itu di kandang ditangkap ya. Kita bakal terus pantau, kita bakal terus kawal, dan terima kasih juga loh buat teman-teman semua yang selalu pantengin Kajian Online. Biar video kita selalu trendy, biar video dari channel Kajian ini ratingnya itu selalu bagus. Nah, kita bakal tengok dulu informasi yang menyebutkan ini, informasi A1 loh. Jangan main-main ya. Informasi langsung dari Polda Metro Jaya yang menyebut bahwa Roy 24 jam ke depan akan segera ditangkap. Kita simak dulu informasi selengkapnya. Polda Metro Jaya menjawab potensi Roy Suryo CS akan ditahan seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini menyusul pasal yang dikenakan kepada total 8 tersangka di atas 5 tahun penjara. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan mengenai penahanan Roy Suryo CS menjadi bahan pertimbangan dari pihak kepolisian. Nantinya, kemungkinan penahanan terhadap Roy Suryo CS akan diputuskan seusai ke-8 orang ini diperiksa sebagai tersangka. Polda Metro Jaya belum mengungkap waktu pemeriksaan pada tersangka dan berjanji akan menjalankan kasus ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sementara itu, berdasarkan keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Suheri, total ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kapolda mengatakan penetapan tersangka ini telah melalui asistensi dan gelar perkara yang melibatkan pihak internal dan juga eksternal. Sejumlah ahli juga telah dilibatkan dalam proses ini, yang mana Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama adalah Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara klaster kedua adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama terancam dijerat pidana maksimal 6 tahun penjara karena dugaan fitnah dan pelanggaran Undang-Undang ITE hingga menyebarkan kebencian dan juga SARA. Sementara pada klaster kedua ini Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon terancam pidana pencemaran nama baik, fitnah, pasal
pasal dugaan mengubah atau memindahkan data elektronik secara ilegal dan pemalsuan informasi elektronik. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyebutkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan berdasarkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Mas dari CNN ya. Terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap penyidik yang berhubungan dengan penahanan, tentunya ada beberapa pertimbangan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik nanti pada saat pelaksanaan pemeriksaan kepada tersangka. Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo mengaku menghormati proses hukum yang berjalan. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo. Penetapan tersangka terbagi menjadi 2 klaster untuk menentukan pasal yang menjerat. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Penyidik menyebutkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Roy Suryo mengaku menghormati proses hukum yang berjalan. Ia juga menegaskan tidak ada perintah penahanan terhadap dirinya. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang memilih dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada
orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Sementara Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya atas penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Andi memastikan terus mengawal kasus ini hingga inkrah. Kita apresiasi yang sangat setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya secara profesionalisme, secara penuh dengan kehati-hatian, akhirnya semua terjawab. 8 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Harilubis. Para tersangka dijerat pasal berlapis, mulai dari pencemaran nama baik, fitnah, hingga penyebaran dokumen elektronik dengan tujuan menghasut. Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV. Penyidik Polda Metro Jaya kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rismon Sianipar terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Pemeriksaan ini dilakukan setelah sebelumnya Rismon absen pada pemanggilan pekan lalu. Setelah mangkir pada pekan lalu, hari ini Rismon Sianipar memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Rismon dipanggil untuk memberikan klarifikasi sebagai terlapor terkait peristiwa yang terjadi pada 26 Maret 2025 di kawasan Jakarta Selatan. Selain Rismon Sianipar, penyidik juga memeriksa Roy Suryo. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menempuh langkah hukum dengan membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi mengaku merasa dirugikan. Hingga kini, lebih dari 29 saksi telah diperiksa, termasuk saksi ahli dan pihak terkait lainnya. Hari ini dipanggil untuk